Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan dulu saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilyas. Saya kali ini akan menjelaskan program sederhana di Java NetBeans. Tak perlu basa-basi, mari kita masuk ke aplikasinya. Nah, di project pertama saya ini, di baris ke-13 ini, Public Static Void Main ini, dia program pertama yang akan dieksekusi. Lalu di bawahnya, di baris selanjutnya, kita mendeklarasikan dia, yaitu mendeklarasikan variabel i bertipe data integer. Lalu di baris 15 ini integer a buka kurung sikul lalu tutup dia sama dengan new integer. Lalu kita buka kurung sikul lalu tutup. Ini dia membuat array integer a dengan isi 5 angka, yaitu yang ini 20, 12, 10, 15, 24. Lalu di baris 16 ini for buka kurung i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil atau sama dengan 4 titik koma i plus plus. Ini dia mengakses setiap elemen array dari indeks 0 hingga 4. Lalu di bawahnya sistem out print out buka kurung siku i tutup kurung siku plus tanda kutip 2, lalu di tengah-tengahnya ini spasi. Kenapa saya kasih spasi? Dia supaya dia berjarak. Nah, contoh hasil outputnya akan seperti ini. Nah, dia akan berjarak seperti ini. 20, 12, 10, 15, 24. Yaitu kalau kita hitung indeksnya di sini, dia 20-nya ini dia 0, 12-nya 1, 10-nya 2, 15-nya 3, 24-nya itu 4. Indeksnya dari 0 hingga ke 4. Oke, kita masuk ke project kedua. Kita sudah masuk di project kedua. Lalu di Public Static Void Main ini saya sudah bilang tadi, ini program pertama yang akan dieksekusi. Lalu di bawahnya ini kita mendeklarasikannya lagi. Mendeklarasikan variabel i bertipe data integer. Nah, di bawah sini sama kayak tadi, tapi bedanya dia menggunakan karakter. Di sini dia membuat array karakter yang berisi 5 huruf, yaitu A, B, C, D, E. Lalu di bawahnya ini sama kayak tadi, dia mengakses array dari 0 hingga 4. Kenapa ada i plus plusnya ini? Ini dia dari 0 itu dia akan bertambah jadi B, dia akan A. Lalu dia akan bertambah B, lalu dia bertambah lagi C. Begitu. Di sistem out print C-nya ini print buka kurung C buka kurung siku i tutup kurung siku plus lalu tanda kutip 2 di sini. Dia ini sama, dia yang ininya dia akan berjarak. Ini dia akan menampilkan yang ini. Dia akan menampilkan hasil ininya. Dia berderet, guys. Satu kolom. Nanti kita masuk. Nah, dia akan berjarak seperti ini. A, B, C, D. Sama kayak tadi, guys. Dia dimulai dari indeks 0. Di sini A-nya 0, B-nya 1, C-nya 2, D-nya 3, E-nya 4. Oke, kita masuk ke project selanjutnya. Kita hapus dulu ini hasil running-nya. Kita masuk di project ketiga. Lalu pertama-tama kita masukkan dulu import Java util scanner. Ini digunakan untuk mengimport scannernya. Lalu di baris ke-12 ini dia program pertama yang akan dieksekusi. Lalu di bawahnya ini scanner inputan sama dengan new scanner di dalam kurung system.in. Ini objeknya. Di dalam objek ini ada fungsinya yang bernama nextLine sama nextInteger. Lalu di integer nama buka kurung siku tutup kurung siku sama dengan new integer, buka kurung siku 5 tutup kurung siku titik 2. Ini digunakan mendeklarasikan integer bernama nama. Lalu di bawah sini for dalam kurung integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil nama titik length titik koma i plus plus. Dia ini mengisi array dari 0 hingga 4. Lalu di bawahnya ini sistem out print input array integer tambah buka kurung i tambah 1 tutup kurung tambah lagi tanda kutip 2 di tengah ada titik. Lalu di sebelahnya ini dia
tanda titik koma. Ini dia dia akan mencetak input array integer. Dia akan mencetak input array integer 1 lalu ditambahkan dengan titik 2. Di bawahnya ini dia ini untuk nama tanda buka siku i buka kurung siku sama dengan inputan next integer. Ini dia akan menginput next integer, menginput ini fungsinya ini ke dalam nama ini. Nama ini kan namanya ini kan variabel. Lalu di bawahnya kita menutup hasil ini. Yang inputan next ini kita menutup bloknya. Kita memblok dia. Terus di sistem outprint sampai di sini dia akan mencetak header sebelum menampilkan isi array. Lalu di for buka kurung integer a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil nama titik length titik koma a plus plus. Ini dia menampilkan isi array tersebut. Lalu di bawah sini sistem outprint ini dia akan mencetak angka. Dia mencetak angka seperti angka pertama itu angka pertama titik, dia kan ada titik 2, berarti di titik 2 ini kita akan masukkan nilainya. Oke, kita akan masuk ke hasil outputnya, guys. Kita akan masuk ke hasil outputnya. Sabar, laptop saya agak lama. Nah, di sini sudah ada kan input array integer 1. Kita masukkan nilainya berapa? 20. Lalu integer 2 berapa? 30. Berapa ya? 11, 12, 11. Oke, ini adalah hasil arraynya. Ini adalah hasil arraynya, guys. Tapi ini sudah dicetak di angka yang diinput. Lalu di bawahnya juga header sebelum menampilkan array. Oke, kita masuk ke project selanjutnya, itu project keempat kita. Oke, kita sudah masuk di project keempat. Terus saya akan menjelaskan di baris ke-6 ini. Ini kan saya sudah jelaskan di project ketiga tadi. Ini dia dia akan import scanner. Nah, terus di baris ke-14 ini scanner inputan sama dengan new scanner, di buka kurung system.in. Ini dia objek yang di dalamnya itu ada fungsinya itu ada next line sama next integer. Masing-masing fungsi itu digunakan berbeda. Di integer dia hanya menggunakan angka, terus di next line dia menggunakan karakter. Terus di string nama buka kurung lalu tutup kurung siku sama dengan new string buka kurung tutup kurung siku, di tengahnya itu ada 5 titik koma. Ini mendeklarasikan array nama bertipe data string. Nah, di new string 5 itu ada elemen, itu elemennya 5 elemen maksudnya. Di for buka kurung integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil nama titik length titik koma i plus plus. Ini dia akan mengisi nama array dari 0 hingga 4, yaitu indeksnya. Lalu di bawah sini sistem outprint ini dia akan mencetak input nama. Lalu di bawah sini nama buka kurung i tutup kurung siku sama dengan inputan next line, kan saya sudah bilang tadi ini untuk untuk huruf atau karakter. Nah, di sini dia akan menyimpan inputan pengguna. Oke, dia akan menyimpan inputan pengguna ke dalam array nama. Terus di bawah sini di sistem outprint sampai di sini dia akan mencetak judul sebelum menampilkan nama-nama yang sudah diinput tadi. Lalu di form ini dia buka kurung integer a sama dengan 0 titik koma a lebih kecil nama titik length titik koma a plus plus. Ini dia akan menampilkan isi array nama. Terus di sistem outprint nama ini akan menampilkan nama-nama yang sudah diinput ke dalam array. Lalu kita akan mengecek hasil outputnya akan kayak gimana. Kita akan mencetak. Nah, di input nama 1 ini kita kasih masuk Nadil. Lalu inputan kedua kita kasih masuk siapa namanya? Ilyas. Oke. Di input ketiga kita kasih masuk siapa namanya? Siapa ya? Sembarang aja. Kita kasih masuk Farid Wibu. Oke, Farid Wibu. Inputan keempat ini kita kasih masuk siapa? Valdi. Inputan kelima kita kasih masuk siapa lagi? Siapa namanya? Saya lupa. Sembarang apa ya? Sembarang. Rajon. Oke. Nah, di sini dia akan menampilkan hasilnya. Nah, input nama ini yang di project ini, yang ini. Kan dia di sini kan dia mengisi array dari 0 hingga ke 4, yaitu indeksnya. Nah, indeksnya dimaksud itu yang ini. Kayak begini. Satu kan itu kan 0. Ini kan 0, 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya ini indeksnya ada 4. Nah, segitu aja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan penjelasan. Saya juga baru belajar di array juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan video selanjutnya. Bye bye.